Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada kesempatan kali ini di mata kuliah riset operasi adalah mengenai deterministic dynamic programming. Jadi materi ini adalah materi mengenai penyelesaian tetap masalah optimasi, bisa maksimum, bisa minimum, tapi sesuai namanya dynamic. Di situ ada dinamis. Jadi kita menyelesaikan permasalahan ini secara dinamis, di mana kedinamisan dari permasalahan ini adalah tercermin dari cara memutuskan yang secara bertahap. Jadi keputusannya atau permasalahannya itu bisa dipecah-pecah ke dalam beberapa tahapan, di mana keputusan diambil di setiap tahap. Keputusan di tahap tertentu nanti mempengaruhi keputusan di tahap yang lain. Bisa saja kita bekerja dengan keputusan di tahap pertama, dari tahap pertama, nanti hasilnya mempengaruhi keputusan di tahap kedua. Tahapan kedua diputuskan, hasilnya mempengaruhi keputusan di tahap ketiga dan seterusnya, atau bahkan sebaliknya. Kalau tadi forward ya, melangkah maju. Nah, sebaliknya kita bisa membuat keputusan dari yang tahap terakhir dulu, nanti hasilnya dipakai untuk memutuskan di tahap satu tahap sebelum terakhir, maju lagi dua tahap sebelum terakhir dan seterusnya. Mengenai langkah maju, yang ini disebut dengan backward ya, tahapan secara mundur dari belakang ke depan. Perkara nanti kita menggunakan yang forward ataupun backward tergantung dari tipe kasus. Tipe kasus yang misalkan yang awal justru lebih sederhana berangkatnya, penyelesaian yang kita lakukan berangkat dari yang awal. Tapi jika yang penyelesaian yang paling sederhana adalah yang tahap terakhir, maka kita kerjakan backward dari terakhir dulu sampai ke depan. Nah, aplikasinya nanti adalah, jadi nanti di setiap tahapan selalu diputuskan ya, yang maksimum ataupun yang minimum. Nanti tetap selalu ada cerita seperti itu. Yang nanti diaplikasikan sebenarnya aplikasinya tidak hanya yang saya contohkan di sini. Nanti saya mencontohkannya hanya di network, tapi kalian bisa mengembangkan wawasan kalian bahwa dynamic programming ini juga bisa dipakai di masalah alokasi sumber daya atau kontrol sediaan. Dynamic programming terkadang juga disebut sebagai multi-stage programming karena sifatnya yang bertahap itu tadi, atau rekursif bahasa lainnya ya. Ada tahapan-tahapan, nah tahapannya ini tergantung kasusnya. Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan konsep dynamic programming pada kasus network problem, masalah jaringan, di mana keputusan yang diambil nanti ada dua tipe, yaitu shortest path atau longest path dari dua titik di dalam jaringan. Ya, saya mau mencontohkan yang shortest path di sini. Dua titik di sini adalah titik awal dan titik akhir dari perjalanan, misalkan. Kalau misalkan ini lokasi ya, misalkan kita traveling dari satu titik awal ke titik akhir, di mana di antara dua titik ini nanti akan terdapat beberapa titik ya, lokasi-lokasi lain yang masing-masing bisa dikelompokkan ke dalam tahapan-tahapan. Jadi yang jelas titik pertama nanti menjadi titik yang di tahap pertama, titik terakhir nanti menjadi titik yang ada di tahap terakhir, sedangkan titik-titik di antaranya ini nanti bisa dikelompokkan menjadi tahapan-tahapan di antaranya. Oke, sehingga konsep multi-stage di sini bisa kita terapkan, yang masih harus kita putuskan dulu apa kriteria mengelompokkan titik-titik di antara dua titik awal dan akhir ini menjadi tahapan-tahapan tertentu. Ini saya contohkan, ada kasus di mana seseorang dinamakan Joe. Di sini dia tinggal di New York dan akan pergi ke Los Angeles. Dia berencana ya, ini driving aja, mengendarai mobil yang nanti perjalanannya tidak langsung nyampe dalam sehari. Jadi dalam proses mengendara mobil itu dia akan bermalam beberapa kali. Dia punya teman-teman di beberapa kota ini. Ya, jadi sebelum dari New York sebelum nyampe ke LA, ini diantaranya adalah kota-kota
Columbus, Nashville, Louisville, Kansas, Omaha, Dallas, San Antonio, dan Denver. Posisi kota-kota ini akan saya tunjukkan. Berikut adalah peta US yang coba saya sajikan kepada kalian untuk agar mempunyai gambaran mengenai posisi kota-kota yang menjadi perhatian kita di contoh kasus ini. Yang pertama, kota awal ini adalah New York. Kemudian si Joe ini berawal dari sini, dia akan mengendarai mobil menuju Los Angeles. Coba lihat posisinya ya, ini dari timur ke barat, ya, posisinya dari ujung ke ujung. Kemudian kita tahu bahwa negara-negara bagian di US ini luas sekali ya secara keseluruhan, sehingga driving itu tidak cukup beberapa jam, ya, ini bahkan seharian. Nah, di sini ada kelompok kota-kota yang kelas pertama yang jaraknya paling dekat dari New York, disebut Columbus, Louisville, sama Nashville. Si Joe punya teman-teman di kota-kota ini, dan dia memperhitungkan bahwa dari New York ini kira-kira nanti dia akan dapat menempuh perjalanan menuju Columbus dalam semalam. Louisville juga bisa ditempuh dalam semalam, Nashville juga bisa ditempuh dalam semalam. Jadi kemiripan dari tiga kota ini adalah jarak tempuhnya yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 malam, walaupun jaraknya berbeda-beda. Oke, kemudian tiga kota berikutnya ini, kelompok yang ini, ada kota Omaha, Kansas, dan Dallas. Di sini dapat diperhitungkan dari start dari manapun, masing-masing dari tiga kota ini tadi, Columbus ke Omaha, ke Kansas, ataupun ke Dallas, juga hanya butuh 1 malam. Ya, jadi ini kelompok kota-kota yang dapat ditempuh 1 malam dari, atau bukan 1 malam, sehari, dapat ditempuh seharian dari kota-kota yang di kelompok ini. Nah, terlihat kan ya? Berarti tadi misalkan saya menyatakan ini sebagai start, titik awal, maka kelompok ini adalah kota-kota yang dapat ditempuh sehari, ya. Jadi di sini adalah satu tahap. Jadi dari New York ke salah satu dari kota ini adalah perjalanan satu tahap. Kalau ini dinyatakan sebagai tahap 1, ini kota-kota ini adalah masuk ke kategori kota-kota di tahap 2, stage 1, stage 2. Kemudian dengan cerita tadi saya sempat bilang bahwa dari salah satu dari tiga kota ini ke entah yang mana di kelompok yang ini, ya, tiga kota di kelompok yang ini juga dapat ditempuh dalam sehari. Ya, jadi dari Columbus mau ke Omaha atau Kansas atau Dallas tadi sudah saya sebutkan seharian. Atau kalau kamu mulai dari Louisville juga begitu. Ini ke sana, ke sini atau ke sini dalam jarak waktu 1 hari. Si Joe juga punya teman-teman di kota-kota ini. Jadi tiga kota ini saya kelompokkan ke dalam kota yang dapat ditempuh 2 hari berarti sejak dari New York. Ya, ini masuk ke kota-kota di stage berikutnya. Jika ini stage 1, ini stage 2, di sini kota-kota di stage 3. Lanjut, si Joe juga sudah mengidentifikasi bahwa dia punya teman di Denver dan San Antonio, di mana dari masing-masing kota di tahap yang ini, jarak tempuh dari kota di sini sampai ke Denver atau ke San Antonio itu juga sehari. Jadi kalau saya nyatakan secara umum, dari New York ke kota-kota ini, jarak tempuhnya adalah 1, 2, 3 hari. Di hari ketiga, ya. Dan yang terakhir, Denver ke Los Angeles, San Antonio ke Los Angeles, itu semua juga bisa ditempuh dalam waktu seharian. Nah, jadi ceritanya tadi, si Joe ini sudah mengidentifikasi 3 kota yang kira-kira sebagai kandidat dia bermalam setelah seharian driving. Kemudian dari situ dia juga akan memilih rute yang entah yang mana, sehingga di malam kedua dia berhenti mengendara dan akan berhenti bermalam di salah satu dari kota ini. Itu hari kedua ya. Lanjut hari ketiga dia akan mengendara lagi dan berhenti entah di salah satu kota Denver atau San Antonio untuk bermalam.
malam terakhir, hari terakhir, baru nyampe ke Los Angeles. Itu ceritanya, dan bisa saya gambarkan. Ini tadi ringkasannya. Keputusan Joe ini nanti harus menginap di mana setiap malamnya. Karena dia sudah menggambarkan bahwa sehari nyampe yang kelompok pertama tadi, 2 hari kelompok yang kedua, setelah 3 hari nyampe Denver, San Antonio, baru sampai hari keempat dia sampai di LA. Nah, kalau tadi gambar secara map, secara peta, secara geografis, posisi New York di timur, posisi Los Angeles di barat, kota-kota ini ada di antaranya. Tapi secara multi-stage programming atau dynamic programming, saya akan menggambarkan masalah tadi, lokasi-lokasi itu tadi, dari kiri ke kanan, sesuai cara menulis kita. Ya, yang awal itu di kiri, yang terakhirnya di kanan. Jadi di sini ada New York sebagai kota pertama, LA kota tujuan, saya beri nomor terbesar, ada di kanan. Kemudian kota-kota yang berada di kelompok dapat dicapai satu malam, ini ada di stage 2. Kota-kota yang dapat dicapai dalam waktu 2 malam atau 2 hari ada di stage 3. Kota-kota yang termasuk kelompok dapat dicapai dalam 3 hari ada di stage 4. Terus lanjut ke sini ya, ke LA. Oke, kemudian ini semua jarak. Jadi ini jarak yang nanti akan kita putuskan lewat mananya dengan konsep multi-stage. Jadi tahapan-tahapan ini akan saling terkait. Keputusan di tiap tahap akan menentukan solusi pada tahap berikutnya. Nah, mengenai kamu melangkah maju atau mundur, saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ketika kamu mencoba membayangkan pencarian solusi dari New York, solusinya tetap ya, kita berusaha mencari jarak terpendek dari New York menuju LA. Ketika posisimu di awal ada di New York, kamu punya 3 pilihan. Ya, nanti 3 pilihan. Terus nanti entah pilihan yang mana, di masing-masing kota ini juga nanti akan ada pilihan-pilihan yang tergantung jawaban awalnya di sini. Keputusan awalnya di sini. Ya, nanti akan lebih kompleks, bisa kamu bandingkan akan lebih sederhana jika saya bergeraknya katakan dari Denver. Ketika saya sudah posisinya di Denver, ya keputusan menuju LA ini sudah hanya 1030. Ketika saya berada di San Antonio, menuju LA juga keputusannya hanya 1390. Saya tidak ada pilihan lagi gitu. Kalau saya mulai dari sini, kesananya masih banyak pilihan, terlalu kompleks. Jadi nanti untuk permasalahan Joe ini saya mengilustrasikan pemanfaatan multi-stage dengan konsep backward. Jadi dari belakang ke depan. Karena solusi yang di akhir itu yang lebih sederhana daripada kalau kita memulai dari depan. Oke, jadi dimulai yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah yang kita anggap kompleks itu tadi dengan secara rekursif. Penyelesaian terakhir, hasilnya apa, kita pakai untuk tahap sebelumnya. Di tahap ini apa, untuk tahap sebelumnya lagi. Seperti itu. Jadi nanti kita mulai dari kota yang hanya membutuhkan perjalanan 1 hari menuju LA, yaitu Denver dan San Antonio. Kota di stage keempat ya. Nanti informasi dari stage 4 dipakai untuk menentukan jarak terpendek dari kota-kota di stage 3 menuju LA. Akumulatif. Ya, jadi penyelesaiannya nanti secara akumulatif di setiap tahap. Karena tujuan akhir kita LA, jadi nanti solusi tiap tahap itu selalu mengacu pada jarak menuju titik terakhir. Ya, dan seterusnya sampai awalnya New York. Ya. Nanti saya menggunakan definisi CIJ. Jarak kota I ke kota J. I ini asalnya, J ini akhir tujuan akhirnya. Kemudian saya juga menggunakan konsep F yang jarak kumulatif tadi. Ya, jadi kalau saya menyatakan FTI, ini I adalah informasi tentang jarak dari titik I ke tujuan akhir LA. Dan T ini menunjukkan posisi kota I ini tadi ada di stage mana. Ya, jadi F jarak akumulatif dari titik I ke LA, dan T-nya ini merepresentasikan stage posisi dia. Oke.
Saya tadi sudah bilang bahwa penentuan solusi berangkat dari stage 4 menuju stage 5 yang relatif di setiap kota di stage 4 ini kita hanya butuh satu decision. Tidak ada pilihan lain. Untuk Denver nanti saya butuh mendefinisikan jarak ya, karena dia ada di stage 4, saya tulis 4 dari titik 8 ke LE. Hanya satu, tidak ada pilihan lain, jaraknya ya ini 1030. Dari San Antonio saya akan mendefinisikan sama, tetap dia kota di stage 4 tapi indeksnya yang di dalam kurung ini adalah titik 9 yang mencerminkan jarak dari San Antonio ke LA, dan San Antonio ada di stage 4. Jaraknya 1390. Ya, jadi karena ini hanya satu, maka dibilang sederhana. Dari Denver hanya satu jaraknya. Dari San Antonio juga hanya satu. Tidak ada pilihan lain. Nah, di sini nanti F4 ini nanti kita pakai untuk mencari pemilihan jalur dari kota-kota yang ada di stage 3. Gambarnya saya ganti. Ya, jadi mundur. Jarak gambarnya mundur. Kalau tadi yang digambar adalah stage 5 dan 4, sekarang yang saya gambar stage 4 dan stage 3. 5-nya sudah sebetulnya masih ada, cuman di sini karena untuk efisiensi gambar aja ini nggak saya taruh ya. Sudah saya wakilkan ke sini. Ya, jadi ini sudah ada wakilnya. Walaupun LE tidak saya tuliskan di sini, tapi informasi ini sudah cukup. Bahwa dari Denver ke LA ini jaraknya 1030, dari San Antonio ke LA jaraknya 1390. F4 ini menunjukkan bahwa ini ada di stage 4 yang nanti kita pakai untuk mencari solusi di tahapan ketiga ya secara rekursif. Ya. Satu, sekarang lihat, kalau dari Kansas, posisimu di Kansas ya, kamu punya dua pilihan. Mau ke LA lewat Denver atau mau ke LA lewat San Antonio. Kalau ke LA lewat Denver, jaraknya 610 plus ini 1030. Kalau kamu mau ke LA lewat San Antonio, jaraknya 790 plus 1390. Yang ini saya tuliskan di sini. Kansas menuju LA ada dua jalurnya, ya, Kansas Denver LA, Kansas San Antonio LA. Oke. Atau jika kamu berada di Omaha pada malam ketiga ya ini, malam ketiga ya. Oke, hari ketiga ya, hari kedua. Ya, akhir hari kedua ada di Omaha. Kamu bisa menuju LA melalui Denver, bisa menuju LA melalui San Antonio. Jaraknya ada di sini, 540 plus 1030, 940 plus 1390. Omaha Denver LA, Omaha San Antonio LA. Yang terakhir, jika Dallas, posisimu ada di Dallas di hari kedua ini, ya akhir hari kedua, maka jalurnya yang Denver LA, San Antonio LA seperti ini dengan jarak masing-masing. Nah, ini yang saya tuliskan di sini masih jalurnya. Ketika diputuskan jarak, nanti kamu harus menuliskan di sini sama seperti sewaktu di tahap 4, kamu butuh menuliskan F di tahap ketiga bagi Kansas. F di tahap ketiga bagi Omaha, kota ke-6. F di tahap ketiga bagi Dallas, kota ke-7. Yang hitungannya akumulatif. Jadi di sini perhitungannya bisa dilihat. Ketika kamu menggunakan atau sampai di Kansas pada akhir hari kedua, yang kamu tempuh adalah jarak 610 plus 1030. Ketika jalur yang bawah, 790 plus 1390 ini. Nah, untuk menentukan jarak akumulatif kota di stage 3, menentukan jarak akumulatif Kansas yang berada di stage 3 menuju LA, kamu harus pilih, ini yang paling kecil yang mana? Nah, yang paling kecil yang 1640 yang posisinya ada di jalur Kansas Denver LA. Ini yang kita pilih berarti. Oke. Itu dipilih dengan identitas
jarak dari Kansas ke LA 1640 dan dia berada di stage 3. Satunya yang ini, ketika kamu berada di Omaha berarti kamu akan menentukan F3, indeks 3, 6. F, stage 3 dari kota 6, kota Omaha menuju LA. Komparasi juga ya tadi ya, jalur 1, panjang akumulatifnya 540 plus 1030. Nih, jalur 2, panjang akumulatifnya 940 plus 1390. Dibandingkan yang terkecil adalah jalur yang ini. Yang dari Omaha Denver. Ya, Omaha Denver LA. Oke, dengan status nanti di sini F36 sebesar 1570. Yang terakhir ketika Dallas dengan logika yang sama ya. Jalur pertama jaraknya 790 plus 1030. Jalur kedua yang ini jaraknya 270 plus 1390. Yang terkecil adalah yang jalur lewat San Antonio yang 1660 itu. Yang menghasilkan solusi F37 jarak akumulatif dari kota ke-7 yang berada di stage 3 menuju LA adalah 1660 km. Itu nanti kita pakai untuk menggantikan titik-titik yang ada di stage 4 dan 5 ini sudah tidak perlu ditulis lagi. Karena kita sudah punya keputusan di sini bahwa jarak dari Kansas ke LA itu 1640 dari hitungan kita tadi. Jarak dari Omaha ke LA itu 1570 dan jarak dari Dallas ke LA itu 1660. Dan semuanya berada di stage 3. Ini sudah cukup untuk menceritakan bahwa dari Kansas ke LA jaraknya sekian, entah jalurnya lewat mana nanti dicek lagi dengan gambar lengkap. Tapi sementara saya tulis dulu jaraknya. Omaha juga begitu, Dallas juga begitu. Nah, ini nanti kita pakai untuk mencari solusi jarak pada kota-kota di stage 2. Kota-kota yang dapat dicapai dalam sehari dari New York. Oke, caranya sama seperti tadi. Masing-masing ada 3 pilihan, masing-masing ada 3 jalur. Ya, masing-masing 3 jalur. Yang pertama, misalkan Columbus LA ini ada 3, lewat Kansas, lewat Omaha, atau lewat Dallas. Ini kan? Ya. Cara ngitung jaraknya seperti tadi. Yang jarak ini plus yang solusi di stage 3. Kalau lewat Omaha, jaraknya yang 790 plus solusi di stage 3 yang di kota ini, di kota Omaha. Yang ketika melewati Dallas, kita pakai jarak yang ini plus solusi di stage 3 untuk kota Dallas. Dari 3 pilihan nanti dipilih mana yang paling kecil. Dan di sini ketika sudah dihitung, yang paling kecil adalah angka 2320 milik jalur dari Columbus ke Kansas. Ya, yang 680 plus 1640. Oke, berarti ketika kamu berada di Columbus, keputusannya adalah melewati Kansas. Baru Kansas lanjut. Lewat mana? Cek lagi di gambar yang sebelumnya. Nanti kita gambarkan lagi secara lengkap. Oke, sama logika yang sama untuk Nashville, ya, di mana kita membandingkan ini plus 1640 dengan 760 plus 1570, 660 plus 1660, di mana 3 pilihan di stage 3 ini tadi sudah terakumulasi jaraknya menuju LA, dan yang paling kecil dari ketiganya ini adalah yang 2220, yang jalur pertama dari Nashville menuju Kansas. Yang terakhir untuk kota Louisville, sama, lakukan hal yang sama. Dari 3 ini yang paling kecil ada yang 2150, juga masih masih dipenuhi oleh jalur yang lewat Kansas. Baru kita memiliki perhitungan terakhir. Nah, kita melakukan perhitungan terakhir. Hasilmu yang tadi di stage 2 ini tadi, indeks 2 menunjukkan stage 2 ya.
kita pakai untuk mewakili titik-titik yang stage 3, 4 yang tidak perlu kita gambar lagi. Sudah terangkum di sini semua. Baru setelah itu kita putuskan seolah-olah posisi kita mundur di New York dengan opsi yang begini ya, baru kita bisa putuskan. Kalau saya lewat Columbus, maka jarak tempuh dari New York ke LA itu 550 plus ini. Ketika saya lewat Nashville menuju New York, maka jarak tempuh saya dari New York adalah 900 plus ini. Sini 770 plus 2150. Ya, yang kita hitungkan di sini rumusannya jelas ya. Ini saya pakai rumus notasi F22, F23, F24 ya. Perhitungannya seperti ini dengan hasil, jadi hati-hati C indeksnya ya, C12 ini karena 550 ini C12, 900 yang C13, C14 itu yang 770. Ini FF yang ada di stage 2. Angka terkecil ada di 2870 km milik jalur yang menuju Columbus. Oke, ini saya tandai. Nah, hasil terkecil apa jarak atau keputusan di setiap tahap ini nanti digambarkan secara lengkap. Jadi gambar ini kan hanya penggalan-penggalan. Untuk mencari solusi secara keseluruhan harus dirangkum lagi menjadi satu. Ya, menjadi satu besaran gambar, satu kesatuan jaringan yang tadi di awal, dan nanti akan diberi tanda ketika kamu berada di suatu tahap, keputusan yang paling optimal itu yang mana. Oke, ini gambarnya saya gabung kembali ya tadi untuk menentukan jarak terpendek ketika si Joe ini mau menelusuri atau mau berkendara dari New York menuju LA. Oke. Solusi yang tadi setiap tahapan saya tuliskan lengkap di sini. Jadi ketika kita bekerja mulai stage 5 mundur ke stage 1, di setiap tahapan kan ada solusinya ya. Kecuali yang tahapan akhir, ini di Denver ini kan cuma satu pilihan. Jadi di situ tidak saya tuliskan. Tapi ketika kamu ada di Kansas, kamu punya pilihan jarak terpendek itu lewat Denver. Seperti itu istilahnya. Ketika kamu ada di Omaha, kamu punya keputusan jarak terpendeknya lewat Denver juga menuju LA. Ketika kamu ada di Dallas, keputusan terbaik adalah melewati San Antonio untuk sampai ke LA. Selanjutnya, jika kamu ada di kota-kota di stage 2, ketika posisimu ada di Columbus, jarak terpendek itu lewat Kansas. Ketika kamu ada di Nashville, jarak terpendek lewat Kansas. Ketika ada di Louisville, jarak terpendek juga lewat Kansas gitu. Baru yang terakhir ketika ada di New York, yang merupakan awal perjalanan, ya keputusan yang justru keputusan pertama di sini kan, ada di melewati Columbus. Jadi walaupun nanti ini ada solusi secara global, secara umum, tapi gambar ini membantu kamu untuk misalkan yang skenario terbaik yang ini, kan skenario terbaik berarti dari New York, kamu harus menuju atau memilih Columbus karena dia jaraknya paling pendek. Kemudian setelah ada di Columbus lanjut ke lewat Kansas, karena posisi di Columbus pilihan terbaik Kansas. Nah, ketika sampai di Kansas, pilihan terbaik adalah Denver, lewat Denver. Nah, ketika sudah sampai di Denver, mau tidak mau, ini jalurnya cuma satu. Menuju LA, total jaraknya dijumlah saja, 550, 680, 610, 103, hasilnya ini. Namun, gambar ini juga memberikan informasi tambahan. Misalkan, ya kita ini first best skenario ya, skenario terbaik. Misalkan kamu ada halangan tertentu, ya ini sudah rencana awal mau lewat sini. Tapi sebelum berangkat tiba-tiba ada informasi bahwa jalan yang menghubungkan New York ke Columbus ini misalkan ada gangguan sehingga nanti tidak bisa dilewati. Maka keputusanmu yang terbaik berikutnya adalah lewat Louisville kan, jarak 770. Nah, di sini dengan gambar ini kamu tidak kesulitan lagi untuk menentukan keputusan selanjutnya. Nah, keputusan selanjutnya karena kamu sudah merancang tadi, berada dimanapun di tahap 2, kita sudah punya hasil terbaik. Walaupun
hasil terbaiknya ini yang second best option. Jadi informasinya ada mau berangkat, ini ada masalah jembatannya rusak nggak bisa dilewati atau apa, nanti longsor nggak bisa dilewati, sudah langsung berubah keputusan pakai yang second best optionnya lewat Louisville. Tapi dari Louisville sudah punya ya yang solusi terbaik ketika kamu berada di Louisville adalah lanjut via Kansas. Baru back on track lagi kan dari Kansas Denver, Denver LA. Demikian pula ketika kamu sampai Louisville maunya lewat Kansas, ternyata ada masalah di situ, nggak bisa dilewati, punya skenario kedua. Ya, jarak terpendek kedua setelah dari Louisville menuju kota di tahap 3 kan yang menuju Omaha di sini, jaraknya 700. Berarti kamu bisa pilih jalur yang lewat Omaha. Nah, di Omaha sudah nggak ada kesulitan. Ya, lewat mana sudah tahu, lewat sini, terus gitu. Ya, harapannya sih semua berjalan sesuai rencana, tapi jika ada masalah yang mengganggu, di tiap tahap ini sudah ada skenario alternatifnya, sudah ada pilihan-pilihan yang terbaik, walaupun itu sudah masuk ke skenario alternatif. Oke, jadi kalau yang semua berjalan sesuai rencana, shortest path dengan konsep dynamic programming ini tadi adalah New York via Columbus, Kansas, Denver, LA dengan jarak 2870. Tapi jika ada sesuatu hal yang mengganggu sehingga tidak bisa jalur ini yang dipakai, kita masih punya opsi yang lain. Misalkan New York, Nashville, Nashville, Kansas, Kansas, Denver, Denver, LA. Atau New York, Louisville, Louisville, Kansas, Kansas, Denver, Denver, LA. Atau yang lainnya. Ya, oke. Jadi di situ kelebihan dari multi-stage programming tidak hanya solusi terbaik, tapi ada skenario-skenario lain. Nah, balik ke peta yang tadi saya berikan. Nih ya, tadi posisinya New York kan ada di timur, sesuai cerita tadi dengan perhitungan-perhitungan yang ada. Best optionnya adalah dari New York menuju Columbus, dari Columbus lewat Kansas, dari Kansas Denver, Denver LA. Seperti ini jalur tempuh. Oke. Nah, itu cerita dari saya. Silahkan simpan jika ada pertanyaan. Saya bisa disampaikan pada sesi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.